Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Lestari, mahasiswa Ekonomi Syariah STHI Al-Hidayah Tasikmalaya. Saya akan mempresentasikan mini riset dari mata kuliah Fikih Zakat dengan tema tingkat pemahaman masyarakat tentang zakat wajib dan zakat mal. Mengapa saya mengambil tema ini? Karena melihat pemahaman masyarakat tergolong masih rendah, sehingga berdampak pada tingkat kepatuhan dalam menunaikan zakat yang akhirnya menghambat optimalisasi fungsi zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Karena itu diperlukan kajian yang lebih mendalam terkait sejauh mana tingkat pemahaman masyarakat terhadap zakat wajib dan zakat mal. Adapun metode pengumpulan data yaitu melakukan wawancara langsung kepada tokoh agama, amil zakat, pengusaha, dan beberapa anggota masyarakat. Dari wawancara dengan rentang usia 24 sampai 65 tahun didapati fakta sebagai berikut, yaitu pemahaman zakat yang masih minimalis sehingga baru sebatas ilmu pengetahuan, belum pada tataran aplikatif amal yang sesuai dengan syariat. Dari hasil temuan tersebut saya mencoba menganalisa yang pertama makna zakat dari Quran Surah At-Taubah ayat 103, bahwasanya zakat itu berasal dari makna tumbuh, suci, dan berkah, serta terdapat ancaman bagi seorang muslim yang siapa saja yang ia diberi harta tetapi dia tidak mengeluarkan zakatnya, yaitu zakat mal, kelak harta itu akan dirupakan pada hari kiamat sebagai seekor ular jantan yang amat berbisa, lalu dikalungkan ke lehernya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Adapun zakat harta yang wajib ditunaikan yaitu ada zakat mata uang, emas dan perak, zakat perniagaan, zakat tanaman dan buah-buahan, zakat ternak, zakat rikas, dan barang tambang. Dan hari ini kita melihat bahwa Islam sebagai agama yang sempurna sekaligus sebagai ideologi yang melahirkan berbagai aturan kehidupan, namun kemudian dia ditinggalkan dan berganti dengan ideologi kapitalisme, yakni memisahkan agama dari kehidupan, maka berdampak pada kesalahan tata kelola kekayaan, baik itu kekayaan pribadi, kemudian kesalahan dalam konsep distribusi kekayaan, termasuk juga pemahaman yang keliru terhadap konsep kepemilikan. Dari analisa tersebut, maka saya mencoba untuk merekomendasikan bahwasannya zakat mal sebagai instrumen distribusi kekayaan, maka diperlukan pendidikan zakat yang lebih diperluas agar masyarakat lebih memahami tentang zakat mal. Kemudian negara sebagai pelaksana distribusi, maka negara wajib mengelola zakat secara terpusat melalui Baitul Mal dengan transparan dan profesional. Zakat tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga fungsi ekonomi dan sosial yang konkret. Demikianlah pemaparan singkat saya yang saya ambil dari dua kitab rujukan, yaitu Fikih Sunnah Jilid 1 Syekh Sayyid Sabiq dan kitab Nizam Iqtisadi fil Islam karangan Syekh Taqiyuddin An-Nabhanin.